Baik, saat-saat kemerdekaan seperti ini kita ingin rasa nasionalisme kita dibakar kembali. Dan yang membakar kita adalah dua anak muda yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siapa dia? Irham Syarif dan Ahmad Abrar. Berarti kalian naik motor ini kelihatannya. Ke studio bawa helm. Silakan duduk. Jadi Irham dan Abrar berasal dari mana nih? Kami berasal dari Kabupaten Bantaeng. Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Benar, ya. Jauh sekali ya naik motor ini ya. Umurnya berapa dulu? Umur Abrar Saya berapa? Irham 18 tahun. Oh, Irham 18 tahun. Iya. Abrar Sama 18 tahun. 18 tahun. Ya. Nah, saya dengar hasil karya kalian berdua ini meraih medali emas ya dalam ajang Olimpiade Sains, betul? Betul. Benar. Persisnya di mana? Di ajang apa ini? Yang pertama itu di ajang nasional itu nama ajangnya ISPO Indonesian Science Project Olympiad itu di Tangerang Selatan. Kemudian dilanjutkan kami didelegasikan ke dua ajang internasional. Yang pertama sebenarnya kami ke Turki Dreamline. Dreamland Olympic. Akan tetapi itu kemarin dibatalkan, lomba di Turkinya dibatalkan, Dreamline-nya. Nah, lomba yang kedua yang kami ikuti di tingkat ajang internasional itu di Indonesia sendiri. Kemarin di Senayan nama lombanya itu International Science Project Olympiad. Nah, di situ alhamdulillah kami berdua meraih medali emas. Pesertanya berapa negara waktu itu? Yang diundang itu 36 negara dan yang hadir 29 negara. Itu dari mana saja? Masih ingat? Mungkin Abrar. Kebetulan pada hari itu pameran karya ilmiah. Nah, di samping kami itu ada dari Nigeria, ada dari Jerman, ada dari Turki, Belanda, dan beberapa negara maju lainnya. Dan kalah oleh kalian berdua. Ya, kalau Jerman itu meraih medali perak, jadi kami di bidang lingkungan meraih medali emas. Sebelum kita lanjutkan dan semakin membakar rasa kebangsaan kita gara-gara apa yang kalian lakukan, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, meningkat pula polusi udara yang dihasilkan. Hal ini tentu saja berbahaya bagi kehidupan manusia. Asap buangan dari kendaraan bermotor yang sehari-hari terhirup bisa mengakibatkan berbagai penyakit yang akan diderita manusia di masa yang akan datang. Mengantisipasi hal tersebut, dua siswa dari SMA 1 Bantaeng, Sulawesi Utara membuat sebuah alat untuk menyaring asap buangan kendaraan bermotor atau yang biasa disebut timbal agar tidak terhirup ke dalam tubuh. Adalah Irham Syarif dan Ahmad Abrar yang berhasil membuat temuan luar biasa ini. Berawal dari ruang laboratorium praktik di sekolah, mereka membuat sebuah masker helm penyerap timbal untuk pengendara motor dan pejalan kaki. Masker helm anti timbal yang mereka ciptakan berasal dari daun nangka dan daun mahoni yang dibuat dengan cara yang sederhana namun kaya guna. Hampir setiap malam, Irham dan Ahmad melakukan penelitian di bawah bimbingan guru sekolah yang rela menjadikan rumahnya sebagai tempat bimbingan hingga larut malam. Perjuangan Irham dan Ahmad tidak sia-sia. Masker helm yang mereka ciptakan berhasil membawa mereka meraih medali emas di ajang Olimpiade Sains Terapan Dunia atau International Science Project Olympiad 2015 yang berlangsung di Jakarta. Sebuah kemenangan yang membuat merah putih berkibar di panggung internasional.
Ya, jadi ini helmnya ini ya. Ini prototipenya. Ya, ini. Baik, terus ini Masker. maskernya. Ya, buat yang dibuat Refill. Baik, coba ceritakan dari mana gagasan sampai terpikirkan untuk membuat masker dengan apa? Pelapis atau daun daun mahoni, dan daun nangka. apa lagi? Daun nangka. Daun nangka yang dianggap mampu untuk menyaring ya, timbal. Iya. Timbal ini datangnya dari mana saja? Sebenarnya timbal itu berasal dari pembuangan tidak sempurna dari gas bermotor. Jadi banyak manusia atau orang di luar sana yang setiap harinya bekerja, beraktivitas, biasa menggunakan jalan tol yang banyak mengeluarkan, yang banyak kita biasa hirup secara tidak sadar. Setiap harinya kita hirup gas yang tidak sempurna ini dari pembuang gas motor atau Bukan di mobil. jalan tol aja, di Iya. semua jalan itu ya. Semua Kalau di jalan. Jakarta lebih parah lagi ya, sampai Nah, iya. hitam begitu ya. Benar, Pak. Dan itu yang kita hirup. Iya, setiap harinya. Timbal. Nah, itu apa timbal. dampaknya bagi manusia kalau dihirup terus-menerus? Kalau dihirup secara terus-menerus itu, menurut referensi yang pernah saya baca itu akan mengakibatkan kanker paru-paru. Dan itu bisa menyebabkan kematian untuk Benar, jangka iya, panjang. benar. Nah, itu yang membuat kalian dua risau. Nah, iya benar. Nah, terus dari mana kemudian terpikirkan? Itu bagaimana ceritanya? Waktu itu saya terinspirasi dari sebuah temuan penyaring knalpot motor dari tumbuhan. Sekarang mungkin sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia, terkhusus di Jakarta, Makassar itu kendaraan yang menghasilkan banyak polusi itu mudah terhirup oleh manusia. Nah, saya berpikir untuk membuat masker. Nah, masker itu terbuat dari dua daun, yaitu nangka dan mahoni. Nah, waktu itu desain awalnya seperti ini, prototipe seperti ini. Ini sebenarnya rangkanya itu dari hanger. Ya. Karena waktu itu Hanger kekurangan... itu gantungan baju? Iya, Benar, Pak. gantungan baju. Oh, saya kira keren dari tadi. Tahu gitu saya bilang jelek ini. Oh, tapi di situ daya kreativitasnya ya. Iya, kan. Pantes ibu kalian marah-marah terus nih. Gantungan baju di rumah hilang. Iya. Temuan tentang daun yang ditumbuk atau di blender tadi, kemudian dijadikan pelapis atau dilapisin ini, inilah yang menyaring Benar. timbal tadi. Iya. Dari mana kalian tahu bahwa ini bisa menyaring timbal? Ya, berdasarkan research Andes Dahlan, seorang peneliti, terdapat beberapa tanaman, daun tanaman yang menyerap tumbuhan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita lihat trembesi, mahoni, nangka, bungur itu mampu menyerap polusi udara, khususnya kami pilih logam PB atau timbal. Nah, saat itu kami berpikir untuk membuatnya dalam bentuk masker supaya bisa langsung melindungi ketika berkendara. Ini berapa lama daya tahannya ini? Apakah dipakai seumur hidup bisa atau ada waktunya harus diganti? Untuk sekarang kami hanya meneliti kemampuan penyerapannya saja. Nanti selanjutnya kami akan meneliti berapa ketahanannya, berapa lama, karena itu akan jadi refill. Nanti yang diganti itu adalah daunnya Daunnya olahannya. ini aja ya. Kalau begitu kelihatannya misalnya hanya bisa untuk 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun. Sesudah itu kita hanya beli ininya untuk dimasukkan Iya. situ ya. Dalam bentuk refill. Oke. Sudah mulai meneliti atau belum? Belum. Untuk sekarang kami fokus untuk Masuk ke perguruan tinggi. perguruan tinggi. Oh, sedang mempersiapkan diri untuk masuk perguruan Iya. tinggi. Baik. Yang menarik adalah untuk melakukan penelitian, mereka menggunakan uang sendiri. Karena itu, waktu itu saya membayangkan tampangnya kusut. Karena uang pribadi yang dipakai. Berapa besarkah uang itu? Ikuti terus Ki Candy. Yang paling penting ini original. Kami ini membuat masker dari daun ini adalah original atau baru, jadi belum ada begitu. Baik, Abrar dan Irham. Jadi
dalam kompetisi yang kalian ikuti secara internasional dengan peserta dari berbagai negara, menurut juri apa kelebihan temuan kalian ini? Lebih simple dan ekonomis, dan juga kelebihannya lagi itu sangat mudah untuk didapatkan bahan-bahannya. Oh, jadi bahannya mudah, iya. simple, tapi fungsinya, Iya, fungsinya. itu penting bagi kesehatan manusia ya. Iya. Jadi itu poin-poin. Ada poin lain? Ya, selain itu juga yang paling penting ini original. Itu penilaian juri, belum ada penelitian selanjutnya. Karena kemarin kebanyakan yang meneliti itu rata-rata itu menelitinya hanya melanjutkan penelitian orang lain. Nah, sedangkan kami ini membuat masker dari daun ini adalah original atau baru, jadi belum ada begitu. Genuine. Iya. Omong-omong, orang tua kalian pekerjaannya apa? Kalau Irham, orang tua? Orang tua saya adalah petani. Dua-duanya adalah seorang petani. Namun saya sangat bangga kepada orang tua saya, terus kepada bapak saya. Saya terinspirasi atau melihat bapak saya itu meskipun dia petani, setelah dia pulang bertani dia sempatkan dirinya untuk baca buku, baca Al-Quran, dan saya di situ merasa bersemangat juga untuk berkarya lagi melebihi orang tua saya. Kebetulan di rumah itu sederhana sekali, namun yang banyak di rumah itu adalah buku. Jadi saya terinspirasi dari orang tua saya. Hebat ya, walaupun seorang petani, sederhana hidupnya, tapi di rumah banyak buku. Iya. Baik. Kalau Abrar, Ya. orang tua apa Kalau pekerjaannya? orang tua saya, bapak saya itu pekerjaannya seorang pegawai negeri, dan ibu saya itu pekerjaannya seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Nah, ini kan faktor biaya menjadi persoalan kalau saya lihat dari awal penemuan-penemuan ini. Karena ada percobaan-percobaan laboratorium. Benar, Pak. Nah, itu kan tetap mengeluarkan biaya. Iya. Ada sewa peralatan, sewa laboratorium, atau nggak tahu saya ongkos transportasi dan sebagainya. Dari mana uangnya? Katanya dengar-dengar pakai uang sendiri. Iya, awalnya itu untuk mengakali keterbatasan ekonomi, makanya saya itu memilih hanger dari rumah sendiri. Jadi karena untuk keterbatasan tidak itu ya? Keterbatasan itu, jadi keterbatasan itu tidak membuat kita menjadi kekurangan ide, akan tetapi keterbatasan itu membuat kita lebih kreatif menurut saya. Jadi saya memilih hanger untuk membuat prototipenya ini, dan mengenai uji laboratoriumnya, alhamdulillah kemarin itu setelah kami mengajukan ke sekolah juga dibantu oleh sekolah untuk uji laboratoriumnya. Dan untuk uji laboratorium kemampuan penyerapan timbal atau PB-nya ini, itu awalnya kami ingin menelitinya di laboratorium di Bantaeng, namun belum adanya masyarakat atau pegawai setempat yang bisa mengaplikasikan alat yang ada, makanya kami ke laboratorium yang ada di Makassar, begitu. Itu membutuhkan biaya tambahan. Iya, Iya, benar, Pak. Tapi toh akhirnya bisa diatasi ya. alhamdulillah. Jadi berapa total biaya riset, biaya uji coba di laboratorium yang dikeluarkan total? Sampai sekarang. Total. Berapa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai jadi lah, sampai sampai- menang. Kalau totalnya itu mungkin diperkirakan, kan satu sampel itu harus diujinya, kalau di lab pertama itu di Sulawesi Selatan di Makassar, satu sampel itu 50.000, dihitung 50.000 ya. Berapa kali harus diuji coba itu? Waktu nasional itu kita kan uji cobanya ada 3 sampel ya? 3 sampel, jadi 150.000 kan? Berat itu ya? 150.000. Terus waktu lanjutin tingkat internasional itu kita nguji lagi. Dan untuk transportasi kita udah buat masker, dan transportasi ke Makassar itu kita masker yang udah kita buat itu kita pakai sendiri. Terus hasil yang kita pakai sendiri itu itulah yang kita uji lagi ke lab yang ada di Makassar. Dan pas sampai Makassar itu ternyata lab yang kami tempati uji sampel kemarin itu bulan lalu itu ternyata alatnya rusak. Loh, Iya, alatnya rusak. Terus? Dari laboratorium di Makassar itu kami disarankan untuk ke Kabupaten Maros. Untuk ongkos lagi. iya, dan satu-satunya lab itu yang ada di Maros itu lab pertanian. Dan
yang lebih Budgetnya pun berbeda. budgetnya itu lebih tinggi dari lab yang sebelum yang kami tempati. Nasib seorang peneliti. Tapi akhirnya bisa. Dengar-dengar dapat diskon ya. Iya benar, dapat diskon. Karena mereka lihat wajah kalian ini. Kami sempat ditanya, ini mau buat apa kok mau teliti kayak gini? Jadi kami katakan kami ikut lomba Pak. Lombanya itu ajang internasional. Wah, wakil Sulawesi Selatan ya? Benar Pak. Nah, kalau gitu saya diskon deh. Iya, itu yang namanya rasa nasionalisme itu di situ ya. Untuk membantu kalian supaya bisa menang di ajang internasional. Mudah-mudahan orang yang bantu itu menonton acara ini ya. Kalau apa yang kalian ucapkan kalau orang itu nonton? Terima kasih Pak sudah memberikan kami Diskon. Akhirnya kami berhasil Pak, gitu ya. Terima Ya. kasih untuk ilmu-ilmunya karena kami waktu di labnya itu kami diberikan saran, diajarkan lagi. Gara-gara lakukan penelitian, kemudian membuat helm atau saringan atau apa namanya masker, Masker. penyaring timbal ini, kalian dapat beasiswa betul? Iya, kemarin itu kami dijanjikan beasiswa oleh Dikti, Kementerian Riset Dikti, untuk medali emas di tingkat internasional itu dijanjikan beasiswa S1 sampai S3. Dua-dua. Iya, dua-duanya. Nah, terus sekarang kalian udah kuliah? Udah kuliah. Sekarang kami baru lulus dan kami sekarang sementara ingin mengurus ke Diktinya mengenai beasiswa itu. Oke. Sama. Sama. Ya sama. Ya, kita doakan mereka bisa masuk ke perguruan tinggi, nanti S2, mudah-mudahan S3, sampai S berapa deh terserah. Ya, tapi ini kebanggaan. Dan kalian akan tetap jadi peneliti atau ada cita-cita lain yang sekarang ada di dalam pikiran? Kalau jadi peneliti iya. Pasti akan Ingin jadi terus peneliti. jadi peneliti? Iya. Baik, mudah-mudahan ada penonton yang melihat acara ini kemudian tertarik untuk mendukung kalian. Sayang sekali banyak penelitian anak-anak muda sekarang yang kemudian tidak bisa dilanjutkan karena ketiadaan biaya dan tidak diproduksi. Ya, banyak pengusaha yang bilang nanti kalau sudah jadi dulu baru nanti saya akan beli. Nah, sebaliknya dibutuhkan dukungan untuk bisa jadi sempurna penelitian ini. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan kita mendukung apa yang dilakukan oleh Irham dan Abrar. Baik, terima kasih. Irham, Abrar, sukses buat kalian semua. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk mereka. Boleh kembali. Ya. Kalau Irham dan Abrar mengharumkan nama Indonesia di ajang penelitian, lomba sains, maka gadis cantik ini mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga. Siapa dia? Mari kita sambut Tria Ningsih. Iya, dari caranya datang kita udah tahu apa olahraga yang dia tekuni. Olahragamu apa? Lari. Lari, tapi jangan lari dari kenyataan ya. Silakan duduk, Tria. Terima kasih Yuk. sudah hadir di acara Kick Andy. Ya. Ya, Tria, boleh tahu? Karena kalau saya baca di beberapa media sepintas mengenai Tria Ningsih, Anda sudah ikut beberapa kali SEA Games ya, Iya. dan mempersembahkan banyak medali juga. Alhamdulillah ya. Sudah berapa medali yang sekarang ini diperoleh? Alhamdulillah udah dapat 9 medali emas, 1 perak untuk SEA Games. 9 medali emas, 1 perak ya. Dari berapa SEA Games itu? Atau berapa ajang internasional? Kalau itu untuk SEA Games aja. SEA Games saja? Kalau internasional ada banyak juga sih yang selain SEA Games. Kalau SEA Games kebetulan ada dari 2007, 2009, 2011, sama 2013, 2015. Wah, umur berapa sih sekarang? 27 tahun. 27 tahun. Bayangkan 27 prestasinya masih luar biasa. Karena kemarin ini dapat medali apa? Di SEA Games terakhir? 2 medali emas. 2 medali emas.
Zaman dulu katanya larinya payah ya. Jadi kalau ada 6 peserta dalam kejuaraan atau lomba itu, Trianingsih urutan keberapa? Urutan ke-6.